Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah bergabung dan akan berdiskusi bersama kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live Instagram dalam acara Sharing Time bersama Kak Ratu dengan tema bersama-sama menjadi sahabat anak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri live Instagram ini. Mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Baik, kali ini Kak Ratu ditemani oleh Kepala Sekolah Alam Hamka yang berada di Malang. Mudah-mudahan Ustazah Ana, Kak Ratu sudah menginvite ya. Silakan untuk bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya bisa live bersama Ustazah Ana. Apa kabar Ustazah Ana? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Ratu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Bunda? Alhamdulillah, ini sangat semangat sekali. Ilmunya hari ini kita akan membahas terus tentang menjadi sahabat anak. Betul. Iya, ini semoga posisinya Ustazah Ana untuk bisa lebih lancar begitu ya ininya, jadi terputus-putus begitu ya. Semoga lancar sampai nanti pukul 5. Iya. Baik, Ustazah Ana, ini karena tuh mohon izin dipanggil Ustazah Ana walaupun dalam kesehariannya saya memanggilnya adalah Mbak Ana karena usianya sangat jauh ya antara kita. Iya. Monggo. Baik, boleh memperkenalkan terlebih dahulu nih Ustazah Ana ini di mana, kemudian Sekolah Alam Hamka itu bagaimana, kemudian kenapa terdampar ya berada di Sekolah Alam Hamka. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Bunda Ratu. Perkenalkan, nama saya Fitrotun Nisa, biasa dipanggil Ana, tapi orang panggil di sekolah Ustazah Ana, nggak tahu entah kenapa saya menyamar di tempat yang sangat luar biasa untuk saya agar bisa bertumbuh kembang untuk menjadi yang lebih baik. Dan saya di sana saat ini saya menjadi tim pengajar di sekolah alam. Ya, jadi alhamdulillah kita bertemu dengan anak-anak hebat, anak-anak kecil yang Masya Allah macam karakter yang luar biasa. Saya sangat belajar dengan anak-anak. Bahkan saya menyimpulkan bahwa anak adalah guru terbaik bagi saya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya berada di sekolah alam, di mana sekolah alam ini merupakan sekolah yang dalam proses pembelajarannya itu berbasis alam. Jadi alam sebagai media pembelajaran yang utama untuk anak-anak. Jadi mereka langsung praktek dengan apa yang ada di sekelilingnya. Begitu, Bunda. Dan alam kami biasa disebut sekolah alam MI Bilingual Hamka, sesuai dengan namanya. Hamka itu berasal dari Hamalatul Quran Amanah. Jadi kita berharap anak itu memiliki karakter Al-Quran, karakter yang idam-idamkan seperti Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bunda, dan tempatnya itu berada di Kota Malang. Jika ayah bunda yang ingin
tahu bisa lihat di IG ataupun bisa langsung bersilaturahim dengan kami. Kita sangat terbuka sekali. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini terkait dengan sekolah alam yang memang mengedepankan alam sebagai media pembelajaran begitu ya, dan kemudian menerima seluruh siswa yang tidak ada latar belakang bagaimana semuanya diterima gitu ya di sekolah alam ini, sehingga anak-anak bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan potensinya masing-masing begitu ya, Ustazah Ana. Iya, betul, Resda. Iya, ini terkait dengan pendidikan yang kemudian tidak mudah untuk bisa diselami ya, Ustazah Ana begitu. Kenapa tertarik dengan pendidikan, Ustazah Ana? Boleh diceritakan kepada kami? Iya, bermula dari jurusan saya yang bukan pendidikan, Bunda, dan alhamdulillah saya terdampar di dunia pendidikan yang Masya Allah, ya pendidikan. Karena pendidikan itu adalah salah satu hal yang wajib bagi seluruh umat, baik dari mulai kecil kita berada di gendongan hingga sampai nanti di akhir di liang lahat, kita terus diajarkan untuk mencari ilmu. Jadi pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting digunakan untuk seluruh umat, terutama bagi generasi muda. Dan saya sebagai seorang hamba tentunya ingin bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan seperti itu Bunda. Jadi saya berharap dengan saya belajar terus untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi generasi bangsa, tentunya untuk memajukan pendidikan yang berkualitas, karena pendidikan ini merupakan satu hal yang akan menjadi tujuan hidup mereka gitu. Dimana ketika kita nanti memberikan pendidikan yang salah, maka ke depannya generasi itu akan juga bermasalah gitu. Tetapi kalau kita mendidiknya dengan karakter yang baik, karakter Rasulullah, dan kemudian kita mengajari, ya insya Allah nanti ke depannya anak-anak itu akan menjadi generasi yang jadi hamba yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu Bunda. Masya Allah, baik ya. Itu adalah harapan dari Ustazah Ana sebagai seorang pendidik, begitu Kak. Nah, apakah mudah untuk kemudian mempraktekannya, Ustazah Ana, dalam keseharian? Masya Allah, penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan perjuangan. Karena apa? Ini tantangan yang hal yang tidak mudah bagi saya pribadi, pertama karena sejatinya saya juga masih belum menikah. Oh, jadi curhat, mohon maaf ya. Gak Tapi apa-apa. ini menjadi lagi untuk belajar gitu, untuk belajar sebagai anak-anak. Ada anak yang pendiam banget. Nah, bagaimana saya bisa memposisikan sebagai teman yang baik dia? Kemudian ada anak yang kinestetik, sangat penuh dengan aktivitasnya yang selalu bergerak, kemudian selalu ingin diperhatikan. Wah, ini ekstra banget bagi saya. Ekstra banget bagi saya. Terus kemudian ada anak yang tidak bisa individual, dalam artian introvert banget. Kemudian ada yang ekstrovert banget. Ini kalau misal dijadikan satu, itu apakah bisa gitu? Apakah mereka bisa bersosial untuk bisa menjadikan mereka untuk tetap bersosialisasi dengan baik, melatih kemandirian seperti itu tuh pasti sangat luar biasa. Kurang ini ya, dalam artian sangat berat sih bagi saya. Nah ini makanya Bunda Ratu yang Masya Allah dengan berbagai pengalaman yang luar biasa ini, saya berharap agar kami, terutama tim pengajar dan juga ayah bunda yang iya. Iya,
ini kita karena medianya adalah media sharing time, adalah bukan siapa yang benar tetapi siapa yang salah begitu ya. Ini adalah bagaimana kita sharing pada saat pengalaman mengajar dulu, kemudian kita menggunakan beberapa ya metode yang kemudian cukup efektif dilakukan, kemudian anak-anak bisa mendengarkan apa yang diharapkan dari kita begitu ya Ustazah Ana. Nanti mungkin boleh orang tua murid yang ingin berdiskusi bisa dituliskan di komen gitu, ataupun misalnya ingin bergabung pun tidak apa-apa ya Ustazah Ana ya. Betul sekali, monggo Bunda Setia, Bunda Sari, Bunda pun sekali Bunda ini, Masya Allah, Fadila semoga nanti bisa sharing dengan Bunda Ratu. Baik, nanti mungkin saatnya ada pada saat kita akan sharing sebelumnya ya. Nanti kita akan mempersilahkan pada saat ada waktu untuk sharing begitu sebelumnya, sebelum kita selesai begitu, untuk kemudian bersama-sama sharing begitu ya Ustazah Ana. Nah, terkait dengan yang kemudian dikedepankan adalah pendidikan karakter Ustazah Ana. Nah, ini juga bagaimana nih kemudian bisa melakukannya di dalam keseharian bersama anak-anak. Walaupun ini baru bertemu dengan anak-anak yang baru hadir ini baru 1 minggu ya Ustazah Ana ya. Ya betul, Masya Allah. Bagaimana kemudian mencoba untuk membuat istiqomah pendidikan karakter ini gitu ya. Ada program apakah yang kemudian kita bisa sharing di sini? Silakan Ustazah Ana. Baik, Alhamdulillah Bunda, Masya Allah. Dengan ternyata dengan berbedanya kemarin, kan kemarin itu masih 6 juta, sekarang menjadi 26 juta, 10 juta. Itu Masya wah, Allah. ini Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Biasa sekali Bunda. Dalam sepekan ustadzah Kak, itu Masya Allah PR-nya luar biasa, dan Alhamdulillah tim kami ustadzah itu luar biasa, menangani dengan tenang, berkomunikasi dengan orang tua. Di sebelumnya memang kami di sekolah dari adabnya dulu, jadi selama nanti 2 bulan kita full pengajaran di adab. Jadi mereka mulai dari bagaimana itu saling dengan ustadzahnya, kemudian menyapa anak-anak, menyapa temannya, mereka berbaris di depan gitu. Kemudian mengambil satu-satu sebagai nilai 10 kebaikan. Jadi mereka mengumpulkan poin Bunda. Jadi kita mengajarkan seperti itu program-program gitu. Bahkan kemarin kita jadikan bahwa anak terdisiplin yang selalu datang di awal itu menjadi tambahan poin, sehingga ada anak yang datangnya itu kedua itu menangis. Nah, itu yang kita bentuk dari mentalnya dulu. Nggak masalah, sebenarnya nggak masalah di nomor 2, yang penting besok nomor 1 gitu. Itu kemudian kita ada ya, jadi kita pohon karakter 1+1. Untuk tahun ini insya Allah setiap anak itu memiliki 1 pohon karakter, di mana di dalam 1 karakter itu nanti ada berbagai karakter-karakter. Jadi mulai dari karakter ceria, disiplin, kemudian menilai dirinya sendiri tadi itu bagaimana dia di sekolah dan dengan teman-temannya gitu. Kemudian bersikap baik dengan teman-temannya seperti apa, itu nanti akan kita buatkan pohon karakternya di situ. Seperti itu Bunda. Jadi program dari Sekolah Alam salah satunya dengan adanya program pembiasaan untuk bersikap baik dan berakhlakul karimah, dan yang kedua yaitu itu. Baik, sebelum dilanjutkan, ini ada masukan juga yang kemudian diterima oleh yang mengikuti live kita adalah Ustazah Ana terputus-putus. Jadi apakah ada tempat yang kemudian sinyalnya bisa dengan baik tertangkap begitu? Oh ya, baik-baik. Ya. Ya, mohon bersabar.
Iya. supaya sinyalnya juga ditangkap dengan baik. Ya. Apakah di sini sudah agak jelas? Ya, ya, Bunda? betul, lebih jelas. Benar. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf ya Ustazah Ana, karena supaya mendengarkan dan bisa berdiskusi barengnya kemudian menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustazah Ana begitu ya. Iya. Baik, terima kasih penjelasan terkait dengan pendidikan karakter yang dilakukan di Sekolah Alam Hamka begitu ya. Tadi dibuatkan pohon karakter, kemudian ada reward yang kemudian diberikan kepada siswa yang melakukan hal-hal terkait dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan begitu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik begitu ya Ustazah Ana ya. Betul sekali, alhamdulillah. Iya, terkait dengan pengajar yang berada di sekolah alam dan jumlah siswa yang ada sekarang adalah 26 juta begitu ya. Apakah cukup memadai tercipta? Iya, kalau Bunda, kalau ini totalnya itu semua jadi 36. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Selamat ya, diamanahi siswa yang cukup banyak itu, yang kemudian kita bagaimana bisa menjadi suri tauladan bagi mereka begitu ya. Ya, ini terkait dengan membangun hubungan dengan anak begitu. Bagaimana ini guru-gurunya membangun hubungan ketika kalau misalnya lagi bad mood dan sebagainya, itu bagaimana supaya langsung klik gitu pagi-pagi adalah menjadi apa? Karena harus menerima anak-anak yang pada saat pagi ya mereka menerima gurunya dengan senyum dan sebagainya begitu ya. Silakan Ustazah. Alhamdulillah. Bunda, ternyata banyak sekali anak-anak itu ketika datang itu mungkin wajahnya mulai dari mukanya itu kelihatan udah lesu gitu. Kenapa? Nah, itu kita mulai dari pendekatan terlebih dahulu. Kita menyapanya dengan ceria. Kemudian mulai dari awal anak-anak itu saling orang tua, kemudian mereka saling mendoakan. Orang tua mendoakan putra-putrinya, kemudian putra-putri juga mendoakan orang tua, kemudian salim. Dan yang kedua, komunikasi yang komunikatif dalam hal ada satu guru ketika nanti waktu kita penyambutan itu langsung mendampingi anak tersebut. Jadi tim guru itu memberikan sapaan, kemudian bertanya lebih instan tadi itu di rumah kenapa aja, makan apa, kemudian pendekatan yang itu bisa anak itu dengan kita terbuka. Yang penting yang pertama itu kita melakukan pendekatan dengan istilahnya komunikasi yang komunikatif itu tadi Bunda. Kemudian yang kedua, menerima emosinya mereka. Jadi terkadang anak itu kan ada yang cenderung ingin diperhatikan, kemudian gedotan dengan kita gitu. Kita tidak memanjakan, tetapi kita lebih menyadarkan kepada kita dan menerima emosinya mereka. Apa yang mereka inginkan, tetapi tidak sampai membedakan antara yang satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bisa menjadi ruang mereka untuk curhat. Banyak sekali anak-anak itu waktu makan terutama anak-anak itu curhat. Ustazah saya cerita, nah tapi akhirnya banyak yang ingin cerita gitu kan. Jadi satu-satu gitu. Wah ini kalau misal nggak disistemkan itu nanti jadinya wah ini Ustazah nggak adil, saya yang pengen cerita gitu kan. Terus akhirnya udah. Jadi kalau pengen bercerita silahkan angkat tangan lebih dahulu kepada Ustazah. Itu alhamdulillah semua tim sudah memahami itu dan guru-guru hebat Hamka, Masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini dengan guru-guru hebat luar biasa mendampinginya dengan hati sekali. Jadi mereka apapun sampai nanti dibawa ke rumah ketika nanti ada masalah, anak itu cerita dengan orang tua, kita akan melihat bagaimana kebenarannya, baik melalui CCTV, kemudian bercerita dengan
guru pendamping, kemudian kita klarifikasi betul dengan anak tersebut. Ya pasti kita tidak memungkiri bahwasanya pasti ada suatu kejadian permasalahan, itu pasti. Nah, kita tidak sampai maksudnya jangan sampai kita itu terlena dengan cerita saja, tetapi tanpa adanya bukti. Sehingga kita perlu klarifikasi yang lebih lanjut, baik dengan klarifikasi terhadap antar teman, kepada anak itu sendiri, dan juga kepada guru pendamping, tentunya dengan didampingi dan bukti CCTV yang ada. Seperti itu, Bunda. Baik, itu yang sudah dilakukan kepada anak-anak pada saat kemudian ada sharing time pada saat makan begitu ya, makan bersama begitu ya, dan kemudian supaya tidak menjadi crowded begitu, sehingga diberikan time-nya, ini kapan masuk, ini kapan kemudian sharing dan sebagainya, sehingga menjadi lebih flow, berjalannya dengan baik begitu ya Bunda Ana ya. Ustazah Hana. Mohon izin Bunda, ini Ustaz David bergabung. Ustaz David, Masya Allah. Selamat datang Bapak Direktur, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Ya, boleh nanti saya invite nih Pak David. Monggo. Monggo jika ingin bergabung, kemudian bersama-sama untuk sharing time kali ini. Iya, jadi sehingga kemudian hubungannya terbina dengan baik begitu ya Ustazah Ana ya. Dan alhamdulillah kemudian punya tim yang hebat begitu ya bersama-sama, sehingga Ustazah Ana sekarang terbantu walaupun siswanya langsung boom gitu ya, 30. Iya. 36. Masya Allah, terbantu sekali Bunda. Ya, alhamdulillah 36. Sangat sekali. Baik, terkait dengan kemudian hubungan yang sudah mulai terbangun dengan baik begitu ya. Kemudian tema pembelajarannya bagaimana yang kemudian sudah direncanakan Ustazah Hana, sehingga apa yang dimaksud dengan alam itu kemudian terrealisasikan di dalam praktek pembelajaran. Iya, baik. Alhamdulillah, ini tahun ini sekolah alam sudah resmi sudah jadi gitu ya. Dan alhamdulillah, dan kemarin itu masih tetap bisa dipakai, sehingga tema pembelajaran kami di tahun ini itu adalah moving class. Jadi anak-anak dilaksanakan hanya di satu kelas saja, tetapi mereka ketika waktu kelasnya talent, temanya talent, anak akan ada di ruang talent, di suatu center. Dan dalam satu tema pembelajaran itu masanya adalah dalam satu semester, itu terkait dengan mulai dari kemarin itu kita mengadakannya, yaitu berupa ini kayak ini loh, eco green ya. Jadi pembelajarannya tentang eco green. Nah, nanti kita menyangkutkan, jadi contohnya di dalam nanti di eco green itu temanya tentang eco green, anak-anak belajar tentang mulai dari yang pertama nama-nama tumbuhan terlebih dahulu. Nah, di situ nanti pembelajaran bahasa Indonesianya apa, itu kita sesuaikan dengan, tentunya pasti tidak menolak dari peraturan pemerintah. Makanya kita sesuaikan di bahasa Indonesianya itu terkait apa yang bisa kita masukkan di eco green. Kemudian matematikanya menghitung jumlah tanaman yang ada di sekitar sekolah. Kemudian menghitung pohon daun-daun kering yang berguguran itu berapa. Itu sebagai jadi anak ketika matematika kan itu masih bilangan cacah 0 sampai 20. Jadi mereka di situ kita masukkan untuk bisa selain belajar berhitung, dia dapat matematikanya. Yang kedua, mereka bisa berpikir, oh kenapa kok saya harus membersihkan pohon-pohon kering? Kenapa harus kita masukkan ke dalam sampah? Nah, seperti itu. Jadi pelajarannya
integrated learning. Jadi semua satu media bisa dijadikan sebagai berbagai macam pembelajaran. Seperti itu. Ya, baik. Tentu akan sangat menarik apa yang dilakukan karena anak-anak sepertinya bermain saja, tetapi ternyata banyak sekali yang didapatkan oleh anak-anak pada saat berkegiatan begitu ya Ustazah Ana, sehingga pembelajaran yang tadi yang disebutkan itu menjadi tidak terasa hadir pada saat mereka berkegiatan begitu ya Ustazah Ana. Ya, alhamdulillah seperti itu, Bunda. Ingin sekali Kak Ratu bisa hadir di sana di tempat yang baru ya, karena kemarin Kak Ratu hadir belum jadi begitu ya tempatnya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bunda monggo nanti kapan gitu Bunda kalau sudah punya waktu luang. Soalnya Bunda kayaknya sibuk sekali ini. Masya Allah jadwalnya padat sekali. Iya, nanti semoga nanti ayah Bunda bisa bertemu dengan Bunda Ratu dan bisa sharing langsung dengan Bunda. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah, jadi tadi kemudian kalaupun misalnya didengarkan seperti itu dan kemudian bisa dipraktekkan dalam pembelajaran, tentu anak-anak akan menjadi lebih bahagia pada saat hadir begitu deh, sehingga sekolah adalah rumah keduanya mereka merasa aman dan nyaman bersama guru-gurunya begitu ya. Betul sekali. Iya. Sehingga apakah kemudian kemarin pengalaman pada saat masih sedikit itu, tema pembelajaran dengan cara yang tadi dilakukan sudah tercapai ya Ustazah Ana? Secara umum sudah tercapai Bunda. Jadi mereka paham dan bisa menerapkan, memahami dan bisa menerapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Itu tentunya itu perlu terus adanya pendampingan dengan ustadz-ustadzah. Cuman yang kita jadikan sebagai evaluasi adalah dalam mencapai goal tersebut, anak-anak itu masih kita terutama sebagai tim pendamping dan juga tim asatid, bagaimana cara mendapatkan goal settingnya untuk kalau Eco Green Park itu harus kita buat apa ya gitu. Kemudian kalau pengolahan sampah itu goalnya apa ya. Nah itu anak-anak masih belum begitu mengena karena mungkin yang pertama terkendala dengan waktunya juga gitu kan. Yang kedua terus cara kita untuk mengemasnya agar anak-anak itu terkesan kalau sekarang itu waktunya Eco Green Park, mungkin kemarin belum adanya ini day khusus, jadi kayak hari bumi, kemudian hari daun atau apa itu masih belum kita sampaikan ke anak-anak gitu. Nah mungkin ini saya mau sharing dengan Bunda bagaimana cara mencapai goal itu bisa mengena dengan anak-anak. Iya. Pengalaman pada saat di sana di Sekolah Alam Ciganjur begitu ya, itu memang kita lakukan pada saat hari bumi itu yang pada saat berkaitan dengan Hari Kartini itu kita satukan, jadi kegiatan itu bersama-sama. Sehingga pada saat hari bumi itu kita benar-benar anak-anak respect itu seperti apa, kita mulai dengan berpakaian yang ramah lingkungan itu seperti apa ya gitu. Sehingga dijelaskan terlebih dahulu sesuai dengan grade-nya gitu, yang guru TK akan memberikan apa, kemudian SD seperti apa di kelas rendah dan tinggi, SMP bagaimana, dan SMA seperti apa. Kemudian itu nanti kita bergabung bersama-sama. Nanti yang SD itu akan memperlihatkan apa nih yang terkait dengan ramah lingkungan atau yang terkait dengan ramah terhadap bumi itu yang seperti apa gitu. Kita kemudian misalnya menggunakan pakaian yang ramah lingkungan atau menggunakan pakaian yang kemudian terbuat dari koran kah atau apa gitu, yang bisa berkreasi anak-anak di situ begitu. Jadi itu juga dilombakan bagaimana karya-karya mereka yang terkait dengan pelajaran-pelajaran art, kemudian seni, kemudian bisa juga dengan nyanyian, itu juga masuk, kemudian pembelajaran matematika juga masuk, bahasa, sosial, dan sebagainya. Sehingga anak-anak tertarik ketika kemudian berlomba-lomba setiap kelasnya membuat sebuah kegiatan atau sebuah tema yang tema globalnya adalah Hari Bumi dan kemudian Hari Kartini, tapi kemudian setiap kelas itu juga berkreasi dengan kuali kelasnya masing-masing untuk membuat kreasi yang terkait dengan Hari Bumi tadi gitu, dengan ramah lingkungan gitu. Sehingga
Itu jadi setiap kelas akhirnya berlomba-lomba berkreasi, dan itu akhirnya karena kita kemudian melibatkan anak di situ. Awalnya mungkin dari kita berikan edukasi terlebih dahulu, apa sih yang disebut dengan ramah bumi itu yang seperti apa gitu. Itu Bunda Ana, Astazah Ana, nanti anak-anak ide-idenya di luar ekspektasi kita. Itu Masya Allah, mereka karena cerdas ya anak-anak itu. Jadi nanti muncul dari mereka sehingga kita mulailah dari situ. Sehingga anak-anak merasa dilibatkan, kemudian kita juga terlibat dalam pembelajaran tersebut dan membuat itu ada term waktu yang kita sepakati, dan itu kemudian jadi begitu, dan itu akhirnya tercapailah semua pembelajaran tersebut begitu, dan anak-anak bahagia, gurunya bahagia begitu. Iya, iya, betul sekali Bunda. Alhamdulillah, terima kasih Bunda atas masukannya ya. Mungkin itu apa namanya, pakaian yang ramah lingkungan yang belum kita terapkan ya. Nah, jadi di tahun ini kita terapkan untuk anak-anak hebat sekolah alam. Ya. Iya, iya, karena ini sampai merinding nih kalau terkait dengan ramah lingkungan itu, karena di Indonesia belum banyak yang melakukannya begitu ya, sehingga mari bersama-sama terutama kita mengedepankan sebagai sekolah yang peduli terhadap alam, terhadap lingkungan, kita lakukan bersama-sama dengan anak-anak, dan tentunya juga support dari orang tua siswa yang hadir hari ini ya. Iya, betul sekali Bunda. Ya, terkait dengan menjadi sahabat nih, yang sekarang kita adalah tema besarnya kita gitu, Ustazah Ana. Adakah yang kemudian tidak mudah ternyata mendekati anak-anak itu? Bagaimana Ustazah Ana? Apakah mau ada yang mau di-sharingkan terhadap kita nih yang sedang bergabung bersama-sama? Ini bukan sesuatu yang bagaimana, toh ini adalah sebuah sharing time yang kemudian kita bisa saling memberikan inspirasi gitu ya. Iya. Ada Bunda, jadi ini saya sharingkan, semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kami terutama dan juga untuk ayah bunda di rumah. Kita bagaimana cara kita itu memahami dan membedakan antara yang pertama ini Bunda, anak yang selama ini mungkin kalau untuk pendekatan it's okay, kita masih sudah bisa, maksudnya untuk saya yakin dengan tim Asatidz bahwasanya mereka semua beliau-beliau itu sangat sudah luar biasa mendampingi anak-anak hebat tuh. Cara kita untuk mengetahui oh anak ini itu anak yang aktif dengan anak yang super aktif itu bagaimana gitu. Terutama saya dalam satu pekan ini menemui anak yang super aktif sekali, bukan hiperaktif Bunda, cuman super aktif. Jadi super aktif banget, ingin tapi dalam mungkin karena belum begitu kenal dengan karakter yang baik seperti apa, adab yang baik seperti apa, sehingga ketika ingin diperhatikan dengan ustadz-ustadzah ya sudah, yang penting mereka ingin diperhatikan, kemudian melakukan aktivitas itu seenaknya. Nah itu bagaimana kita sebagai tentunya sebagai tim pendamping dan juga sebagai sahabat anak yang baik yang bisa membahagiakan mereka nyaman dengan kita itu seperti apa Bunda, itu yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua itu kita ada apa yang perlu, nah ini cara mengetahui bahwa anak ini melakukan bullying terhadap temannya dengan anak yang dia itu sebenarnya hanya bercanda, tapi kita tidak tapi sebenarnya bercanda yang tidak melukai hatinya mereka gitu loh Bunda. Nah itu kita membedakan itu, oh anak ini melakukan bullying, anak ini hanya bercanda saja. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan anak ini? Nah itu seperti apa? Itu Bunda. Takutnya nanti akan jadi kesalahpahaman antara guru, anak dan juga orang tua. Itu yang kita hindari selama ini Bunda. Jadi semoga kedepannya terus komunikasi kita dengan orang tua itu selalu baik dan juga tidak menimbulkan miskomunikasi. Gitu. Ya, itu jika kita bismillahirrahmanirrahim, ini juga terkait dengan sharing yang dilakukan begitu, tidak selamanya apa yang dilakukan oleh Karatu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang benar begitu, ini sesuatu yang bisa kita sharingkan saja begitu. Cuman kalau misalnya kita ingin coba flashback kepada diri sendiri ketika kita
ingin mencari perhatian itu seperti apa sih? Apa sih yang biasa kita lakukan gitu? Biasanya kita kan melakukan sesuatu yang kemudian menjadi pay attention, menjadi diperhatikan begitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak yang butuh untuk perhatian yang sangat besar begitu. Sehingga anak yang butuh perhatian besar ini ya ingin dilihat oleh di sekelilingnya gitu, dan memang ini dia ada masalah di dirinya ataupun di keluarganya yang kemudian kita berusaha untuk mengajak bicara terlebih dahulu. Kita tidak menjudge terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh anak tersebut, tetapi kemudian diajak bicara berdua. Ustazah Ana biasanya seperti itu. Yang dilakukan oleh kami itu diajak berdua bicara, kemudian sampai clear, diajaknya bicaranya tidak langsung menjudge juga, tetapi kemudian diajak kenapa, ada apa begitu. Memang ini perlu waktu dan tidak mungkin waktu yang terselesaikannya pun tidak bisa kita prediksi menjadi cepat ataupun lambat begitu ya. Bagaimana kita berkomunikasinya sudah sampai ke dalam hatinya, itu akan kemudian keluar, lalu kita bisa mendengar sebenarnya apa sih yang ada di dalam hatinya, dia ingin apa. Itu sebenarnya yang perlu dilakukan kepada dua anak ini yang sekarang menjadi perhatian tim guru begitu ya. Itu diajak bicara dulu masing-masing, jadi tidak ada yang lain supaya dia tidak merasa harga dirinya terserabut begitu Ustazah Ana. Ya masih dihargai gitu, walaupun dia anak kecil gitu, tapi itu ada harga diri sangat penting. Itu nanti akan long lasting. Nanti kalau memang misalnya kita memperlakukannya dia dengan baik, dengan sopan dan santun, itu anak-anak akan ingat terus bahwa cara berkomunikasi yang baik adalah seperti itu. Itu pertama kali yang dilakukan adalah bicara berdua saja, kemudian sampai clear apa sebenarnya yang dirasakan, baru kemudian kita bisa tahu masalahnya apa, dan mungkin bisa berawal dari dia juga nanti apa yang diinginkan oleh dia dari kita begitu. Nanti bisa aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Oke, kemudian sepakat dan kita bikin komitmen begitu. Jika tidak dilakukan maka ada konsekuensinya. Kita bukan hukuman, tetapi bahasa yang dilakukan oleh kita adalah konsekuensi gitu. Jadi setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya, nanti akan seperti ini. Dan itu sudah dengan persetujuannya dia ketika ini tidak sesuai gitu, karena sudah melibatkan anak tersebut untuk membuat sebuah kesepakatan seperti itu Ustazah Ana. Tentunya akan lebih berarti ketika kemudian ini bisa dilibatkan jika sudah sangat crowded gitu ya, sehingga orang tuanya bisa diajak bicara juga gitu. Tapi ya juga kembali yang dibutuhkan adalah tidak melibatkan banyak, tapi kita berdua saja ngobrol, mungkin di tempat yang tidak terlalu terlihat begitu, sehingga oh itu anak yang suka bully, oh itu anak yang ini, itu tidak ada. Jadi itu kita mencoba menghargai itu, seperti itu Ustazah Ana. Iya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya Bunda. Itu jadi kita harus memberikan komitmen dan kesepakatan kepada mereka, dan tentu nanti memberikan terkait konsekuensinya seperti apa begitu ya Bunda. Iya, seperti itu. Jadi ya, karena itu lebih efektif biasanya begitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa komitmen dengan apa yang sudah dilakukan. Ini Bunda Yuni ingin bergabung. Apakah bisa bergabung Ustazah Ana? Ya, monggo bisa Bunda. Ya, boleh. Aku terima. Kemudian ini ada juga satu lagi, Ibu siapa ini? Almera. Oh ya Bunda Almera. Ini kartu accept ya, sudah kartu sudah kartu klik, sehingga kalaupun misalnya sudah terkoneksi silakan hadir. Baik, itu yang sudah. Oh ya, ini Masya Allah. Assalamualaikum, ini siapa? Ini mana wajahnya Ibu Almera kah? Atau Bunda Yuni? Iya benar. Baik, salam kenal Bunda. Bunda nanti kalau misal Ustazah Endang atau siapa gitu boleh monggo kalau mau boleh aja Bunda. Boleh. Ya, untuk sementara ini kayak di jalan ini.
Ya, seru sekali sambil menikmati indahnya jalan. Baik, Bunda Almira, bagaimana, ada yang mau didiskusikan bersama kami? Kita saat ini adalah untuk sharing time, begitu. Monggo jika ada yang mau disampaikan. Belum, saya menyimak saja soalnya baru bergabung, masih berapa menit tadi. Oh iya. Menyampaikan untuk bunda-bunda yang lain, monggo silakan jika ingin ada yang diskusikan dengan Bunda Ratu, silakan minta bergabung dengan Bunda, nanti insya Allah sama Bunda akan dilanjutkan untuk bisa bergabung dengan kita berdiskusi bersama, seperti itu Bunda. Monggo yang lain bisa bergabung juga. Oh Masya Allah, Ayah Markani dan Bunda Yuni selamat datang. Masya dan Bunda Yuni sedang di perjalanan, Masya Allah. Bahagianya ya Allah. Ini mau kemana nih? Waalaikumsalam dari Bunda Nurul. Oh iya. Dari Bunda Nurul, berarti mudik. Saya bertetangga dengan Bunda Nurul. Bunda Ratu sehat-sehat nih. Alhamdulillah sehat matur suwun. Pak Markani, Bunda Yuni dari Tulungagung berarti ya? Iya, perjalanan menuju Malang nih, Kang. Oke, hati-hati. Ya, fi amanillah. Oke, matur suwun. Baik, ya ini terkait tadi dengan menjadi sahabat anak ya. Kemudian Bunda Ana, Astazah Ana, dan kemudian tadi ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, bagaimana kita menghargai anak dengan cara tadi, begitu Ustazah Ana. Biasanya dengan cara itu anak-anak menjadi lebih dihargai, kemudian bisa terbuka dan akhirnya merasa bahwa gurunya adalah sahabat, bukan pengajar yang kemudian berwajah menyeramkan begitu ya, sehingga anak-anak dengan mudah bisa masuk dan akhirnya merasa aman saja bicara, tidak ada yang kemudian dijudge seperti itu. Ya. Ada lagi Bunda, ini boleh sharing lagi? Monggo, silakan. Kemudian ini, jadi kita itu ada bagaimana cara kita meyakinkan kepada orang tua, ya terutama kepada ayah bunda, terkait pendidikan di sekolah itu seperti apa sih gitu. Terus kita sebagai sahabat anak itu seperti apa gitu. Nanti belum tentu begitu di sekolah sudah dilakukan seperti apa yang sudah kita maksudnya saran dari trainer pendidikan yang karakter yang baik dan sebagainya. Cuman ternyata di rumah anak-anak itu punya beberapa hal yang itu sehingga menjadikan anak itu tidak tidak sesuai dengan kita gitu. Maksudnya akhlaknya yang di sekolah dibangun seperti ini, tapi di rumah dibangunnya seperti, maksudnya berbeda gitu. Nah itu bagaimana kita memahamkan kepada ayah bunda di rumah seperti itu. Iya, di saat ada pengalaman juga di tempat yang sebelumnya gitu ya, Ustazah Ana, bahwa kami itu membuat kesepakatan terlebih dahulu, Ustazah Ana, dengan orang tua. Bagaimana pada saat di awal itu orang tua siswa sudah memahami apa yang akan disampaikan oleh kami tim pengajar di sekolah, kemudian apa yang disampaikan juga gitu. Jadi orang tua tidak boleh dalam tanda kutip ya, artinya ini kan sebuah proses yang memang tidak bisa langsung kemudian bersama-sama larinya ke arah yang sama begitu. Tetapi di awal sudah diikat dengan konsep yang memang dimiliki oleh sekolah ini yang diusung apa gitu. Dan sampai kemudian ada tanda tangan bahwa orang tua sudah setuju dengan apa yang akan disampaikan nanti di proses pembelajaran ini adalah seperti ini, sehingga orang tua support apapun yang kemudian dilakukan di sekolah dan bersama-sama menjadi tim, karena tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Orang tua di rumah juga melakukan ini, kemudian sekolah melakukan ini, anaknya kan kemudian pada akhirnya menjadi bingung, ini sebenarnya mana nih yang benar begitu ya. Jadi ini supaya berjalannya bersama-sama, walaupun ini adalah sebuah proses, memang tidak bisa langsung kemudian paham begitu yang disampaikannya. Sehingga ini memang di awal diikat dengan sebuah perjanjian dan kemudian ditandatangani. Dan akhirnya orang tua, oh ya, ketika di perjalanan ada yang miss gitu, Bun kan kita ini poin-poinnya adalah seperti ini. Jadi mari bekerja sama. Memang
Ini adalah naik turunnya berada di dunia pendidikan ya Ustazah Ana, ini adalah memang PR-PR yang kemudian bagaimana komunikasi efektif, kemudian berdekatan dengan orang tua itu memang ini adalah sesuatu pelajaran yang Masya Allah begitu. Sehingga support, kemudian motivasi dari semua titik itu diperlukan begitu ya. Begitu Oh ya, Ustazah Hana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya yakin untuk ayah bunda di rumah itu sudah Masya Allah luar biasa sekali. Ya. Semoga bisa bekerja sama dengan baik menjadi tim yang baik untuk mendidik anak yang gitu. Kemudian Bunda, tadi terkait bullying dan juga bercanda Bunda. Nah ini kemarin sempat ramai ya Bunda di sekolah alam gitu. Sebenarnya bullying itu yang seperti apa? Kemudian bercanda yang lain seperti apa untuk anak-anak? Nah itu bagaimana Bunda? Ya, ya. Bullying ya, ini terkait dengan, ini juga disatukan dulu persepsinya Ustazah Ana, disatukan dulu persepsinya, persepsi anak, persepsi orang tua, persepsi guru nih kadang-kadang mungkin tidak sama begitu ya. Ini kemudian yang ditanya dulu, ini anak ini sebenarnya pada saat melakukan itu kenapa, ada apa, dan melihat temannya itu seperti apa gitu. Itu yang dipastikan dulu, kemudian kita cross check sampai clear, kemudian baru kita tahu oh ya memang anak ini perlu bantuan ketika mengecilkan temannya begitu ya Ustazah Ana ya. Sehingga ini anak memang perlu bantuan misalnya terkait dengan hal-hal yang tidak difahami oleh anak tersebut begitu. Nah, ini kalau memang kita sudah masuk tahu bahwa ini adalah konsep bullying begitu, berarti anak ini perlu bantuan untuk dijelaskan bahwa ini adalah bullying dan tidak boleh dilakukan. Tetapi jika anak tersebut tidak tahu bahwa ini adalah bullying, itu juga kita penanganannya akan berbeda ketika sudah tahu dan yang belum tahu begitu. Karena kalau yang anaknya belum tahu ini adalah konsep bullying, maka tidak ada konsekuensi yang diterima anak ini karena dia belum tahu ini adalah konsep bullying begitu Ustazah Ana. Itu jadi diklirkan dulu ini dengan anak tersebut gitu. Ini bullyingnya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak tahu, oh itu menyakiti ya gitu. Oh aku enggak merasa itu menyakiti gitu kan. Oh ya itu. Jadi dikasih tahu ketika sudah ada ada term-term yang sudah disepakati dan kemudian anak tersebut masih belum paham, berarti perlu lagi pendalaman lagi ya, berarti ini harus sering kali dijelaskan terkait dengan bullying tersebut gitu Ustazah Ana. Begitu. Ya Masya Allah luar biasa sekali ilmunya Bunda. Jadi kemarin itu memang sudah ramai tentang bullying dan juga bercanda ini. Anak-anak harus dipahamkan antara bullying dan bercanda gitu. Nah, biar kita bersama ayah bunda juga ketahui bagaimana bullying dan bercanda itu seperti apa gitu, kita belajar bersama-sama gitu. Terima kasih Bunda Ratu. Iya. Kemudian ini ya karena karena ada pengalaman begini ketika ada yang mengatakan kata kotor begitu ya pada saat masih di usia SD itu. Dia berkata-kata kotor, tapi kemudian semua orang tua yang dewasa dan teman-teman yang sudah mengerti langsung gitu. Tapi dia emang itu apa? Ya kan, jadi ketika dia tidak tahu, kita tidak bisa langsung menjudge itu hal yang tidak tepat begitu. Ternyata dia melakukan itu hanya untuk mencari perhatian saja, atau memang dia pengen tahu sebenarnya reaksi orang dewasa dan teman-temannya seperti apa begitu ya. Sehingga dipastikan terlebih dahulu apakah anak ini benar-benar bercanda atau memang sudah benar-benar membuli begitu ya Ustazah Ana. Bunda ini ada yang ini ya. Bunda Fadil Bunda yang Yuni ya bertanya Bunda Yuni menurut kapan kesepakatan itu harus dicapai bersama orang tua, kapan Bunda? Ya, sebaiknya memang di awal pembelajaran sebelum bertemu itu. Jadi kalau pada saat pengalamannya Karatu adalah itu ada wawancara pada saat bertemu dengan orang tua. Ada wawancara, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan diajukan. Di situ biasanya dari wawancara tersebut, itu kita jadi tahu latar belakang anak ini seperti apa.
apakah ini terkait dengan ada apa perkembangan si anak pun yang terlewat, itu nanti efeknya nanti ke sikap ya gitu. Nah itu jadi mulai dari awal sudah dilihat ini anak sebenarnya seperti apa, kemudian apakah orang tuanya utuh gitu atau tidak utuh, lalu dia bersama siapa, itu nanti akan terlihat di kesehariannya, sehingga guru pada saat di awal itu juga sudah siap. Kalau menangani anak ini berarti harus seperti ini, menangani anak yang kehilangan sosok ayah berarti harus seperti ini. Dan ya itu yang kemudian itu bisa kita prepare dari awal ketika wawancara tersebut, sudah kita tahu dari anaknya, dari perkembangan, dari wawancara orang tuanya. Dan ini harus jujur disampaikan oleh orang tuanya apa adanya yang terkait dengan anak tersebut, sehingga kita sama-sama menjadi sebuah tim, tidak bisa semuanya berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Insya Allah, alhamdulillah kemarin itu ya, alhamdulillah pas waktu waktu interview itu Bunda, kita sekolah alam itu juga mengadakan berbagai pertanyaan kepada orang tua yang kita ajukan bahwasanya nanti siap terkait dengan kerjasama yang seperti apa gitu, dalam pendampingan bagaimana gitu. Dan alhamdulillah memang rata-rata jujur. Dan ini ada yang ini Bunda, maksudnya bagaimana cara kita menghadapi ketika anak tersebut itu hanya dengan neneknya, maksudnya tanpa didampingi oleh kedua orang tua. Nah itu kan sangat krusial ya menurut saya Bunda, karena kita hanya bisa mendampingi di sekolah walaupun itu full day. Nah itu apa yang harus kita lakukan gitu Bunda, menjadi sosok ibu yang baik dan menjadi sosok ayah yang baik yang bagaimana. Masya Allah, kami ucapkan selamat datang Ustadz Ahmad, beliau bergabung Bunda ya. Terima kasih Ustadz Ahmad, Ustadz David, kemudian Pak Markani dan Bunda Yuni. Ya, kita sesuai dengan yang diharapkan sebagai sosok ibu, berarti kita menjadi seorang ibu begitu ya Ustazah Ana. Kemudian ada sosok ayah, ada Ustaz Rivo di situ yang kemudian bisa menjadi sosok ayah pengganti anak ini gitu ya. Sebelumnya kita sudah diskusi terkait dengan anak ini yang kehilangan sosok ayah dan bundanya, dan yang di rumah hanya ada neneknya begitu ya Ustazah Ana. Sehingga memang yang diharapkan ketika di sekolah adalah bagaimana peran ibu ada di gurunya, di yang perempuan, di ustazahnya, dan kalau misalnya di peran ayah ada di ustadznya gitu. Ini memang akan terasa lebih dekat ketika kemudian anak ini bisa menjadi lebih mudah berdiskusi dan terbuka dengan ustazah dan ustadznya gitu. Jika Karatu melihat gitu pola komunikasi yang dilakukan oleh ustadz dan ustazah yang ada di sekolah Hamka, itu sudah sangat baik ya Ustazah Ana, sehingga anak-anak dengan mudah untuk memeluk gitu kan, kemudian bisa bercerita dan sebagainya. Nah jika sudah itu terjadi, maka sosok yang dirindukan oleh anak itu sudah didapatkan di sekolah. Terkait dengan di rumah, kita tidak bisa memaksa kemudian pada akhirnya kita juga bisa hadir di rumahnya dia, karena toh juga kita ada waktu ya gitu. Tapi merasa aman dan nyaman terlebih dahulu anak ini bisa bersama dengan guru-gurunya di sekolah seperti itu. Itu yang kemudian bisa dibangun hubungannya begitu Ustazah Ana. Itu sih ya sebenarnya yang paling mudah bisa dilakukan, walaupun di dalam prakteknya iya kita berjuang Ustazah Ana. Ya betul sekali, mari kita berjuang bersama-sama ya Bunda, hebat. Ya Allah, ya ini kurang 7 menit ya Bunda, sudah tidak terasa, sudah 16. Iya, Masya Allah. Ini betul, ada kesempatan ayah Bunda yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya, ditulis di kolom komentar gitu ya Bunda. Monggo. Ditanggapi dan diberikan masukan oleh Bunda Ratu gitu. Silakan. Ya. Masya Allah, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin selama ini masih ya Bunda ya? Belum ada, nanti mungkin langsung ada tadi seperti yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, ini terkait dengan mengajar dengan hati, ini tadi yang disampaikan oleh Ustazah Ana yang dipertanyakan adalah seperti itu. Nah ini yang PR-nya adalah mengajar dengan hati itu yang seperti apa begitu Ustazah Ana, sehingga bisa tersampaikan tadi sosok-sosok itu kemudian didapatkan oleh anak-anak yang kehilangan sosok ayah ataupun ibunya.
Apakah sudah dilakukan seperti ini nih? Kita bersama-sama ya, saling memotivasi. Ya betul Bunda. Nah, ini mungkin bisa diberikan masukan juga Bunda terkait belajar dengan hati. Alhamdulillah ini kan saya sudah yakin bahwasanya Ustadz-Ustadz ini sudah mengajarkan dengan hati yang ikhlas, dengan penuh, dengan luar biasanya totalitasnya beliau yang masya Allah, hebat. Nah ini, mungkin Bunda ada masukan bagi kami bahwasanya tidak hanya di fisiknya saja, tapi rohaninya kita juga membentuk gitu. Apakah nanti akan ada perbedaan ketika nanti kita sudah belajar dengan hati, dengan bahagia gitu kan? Tapi di sisi lain ada hal ketidakikhlasan, maksudnya orang tua dalam menitipkan kepada kita gitu. Nah ini yang perlu kita bentuk bersama-sama gitu, bersama-sama. Nah itu gimana dalam mengajarkan kepada anak-anak, anak-anak mendapatkan hak mereka itu yang seperti apa Bunda? Ya, sharing ya. Ini Kak Ratu pada saat dulu mengajar gitu ya. Itu tidak mudah untuk mengajar dengan hati bagi Kak Ratu gitu ya. Dan ini ada sebuah proses yang kemudian didapatkan, ternyata mengajar itu bukan hanya sekedar mengajar begitu, tetapi kemudian mendidik dan kita menjadi suri tauladan. Dan mengajar dengan hati sangat jauh berbeda dengan mengajar bagaimana hadir tetapi hatinya tidak ada begitu. Itu Kak Ratu dapatkan di tahun 2010 ketika itu, dan Kak Ratu sudah mengajar pada saat itu, sudah mengajar 6 tahun, tapi Kak Ratu baru dapatkan momen itu yang golden moment sekali gitu. Itu ketika Kak Ratu dapatkan siswa-siswanya yang Masya Allah itu waktu itu dipegang kita satu kelas itu 24 begitu ya, dan Kak Ratu dengan asisten gitu berdua. Itu semuanya juga berbeda-beda secara kecerdasan begitu, dan kemudian ada yang kinestetik, kemudian ada yang special need dan sebagainya. Tetapi tidak tahu kenapa itu Kak Ratu kok cinta banget ya sama mereka, dan ketika pertama kali hadir itu kita selalu sharing time itu di pagi hari, refleksi namanya. Itu bercerita apa saja yang dirasakan oleh anak-anak gitu ya. Itu hanya sekitar 5-10 menit. Itu 5-10 menit pada akhirnya ketika di awal itu bisa menjadi 15-20 menit. Itu tidak apa-apa karena kita harus dapatkan dulu ya feelnya mereka untuk bisa terus bersama kita, karena kita sekolahnya sampai sore begitu. Jadi 20 menit pun akhirnya dijalankan saja, sehingga pada saat itu banyak sekali cerita-cerita yang kemudian membuat Kak Ratu terenyuh begitu ya, dan itu ya kemudian mengajar dengan hati itu kita hadir bersama anak-anak, kita kemudian bersama dengan mereka, dan kita tidak kepalanya di mana gitu kan, hatinya di mana gitu. Nah itu kita benar-benar menghadirkan, dan itu tidak bisa hadir begitu saja. Kalau Kak Ratu bisa dengan doa gitu, dan memang kita tulus ingin membantu anak-anak gitu, ingin bersama mereka selalu. Itu yang kemudian doa ya yang banyak sekali dilakukan oleh Kak Ratu pada saat itu gitu. Sehingga Masya Allah angkatan itu menjadi angkatan yang unik buat Kak Ratu ya, dan akhirnya Masya Allah sampai sekarang pun hubungannya masih baik dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya. Kemarin baru saja kemudian ada WhatsApp, ada telepon dari orang tuanya menyatakan kangen, rindu dan sebagainya. Nah itu ketika kita menghadirkan hati itu long lasting sekali, itu jauh lama sekali yang kemudian mereka merasakan kasih sayangnya kita begitu sih. Itu yang bisa Kak Ratu sampaikan, dan tidak banyak marah-marah pada saat itu. Kita hanya ikhlas saja ketika anak-anak itu memang berlaku dengan aktivitasnya, ya kita terima saja. Dan sebenarnya ini kan masih jauh polos gitu, dan kita kadang terlalu ini dengan sudah pengalaman yang banyak gitu. Nah itu karena perlu untuk kemudian mengajak bicara terlebih dahulu, sebenarnya dia itu yang dirasakan apa sih dari kata-kata yang muncul begitu. Jangan kemudian langsung menjudge gitu. Jadi apa? Ditanya dulu begitu. Baru kemudian ketika kita tahu, oh iya, berarti maksudnya adalah ini dan ini, sehingga kita bisa lebih bijak gitu untuk menyikapinya begitu, Ustazah Hana.
begitu sih, itu sih pengalamannya Kak Ratu pada saat di sekolah alam Ciganjur seperti itu. Masya Allah. Memang tidak mudah karena perlu passion dan memang sudah di sinilah tempat kita untuk mengajar adalah di sini gitu, dan dia semua memberikan seluruh ruang dan waktu kita untuk mereka, dan itu pasti akan tertangkap karena energi baik akan bertemu dengan energi baik begitu. Itu yang akhirnya long lastingnya itu di situ begitu, Ustazah Ana. Iya. Ini Bunda apa namanya, tadi ada yang bertanya PC dengan saya, kalau misalnya mau curhat gitu dengan Bunda Ratu apakah bisa gitu? Boleh, silakan nomor teleponnya dengan lewat saya gitu ya Bunda ya, kalau misal mau ada yang ingin boleh, sangat boleh. Silakan Ustazah Ana, sudah ada nomor handphonenya Bunda Ratu, silakan diberikan dan kemudian kita bisa diskusi bersama. Baik, ini sudah jam 5 tepat begitu ya, sehingga apa yang sudah didiskusikan semoga bermanfaat begitu. Ada yang mau disampaikan sebagai pamungkas Bunda Ana? Ustazah Ana, boleh? Ya. Baik, amin, jazakumullah khair, terutama kepada Bunda Ratu, Ustadz David, Ustadz Markani, Ustadz Ahmad, Ustadzah dan bunda-bunda ayah yang sudah bergabung pada hari ini. Masya Allah, ilmunya luar biasa dari Bunda Ratu, dan sharing kita hari ini semoga bisa menjadi momen tidak hanya sekali tapi berkali-kali untuk kita, walaupun kita jauh di sana, tetapi hati dan juga pikiran kita tetap sama dan dekat seperti itu. Tiada kata yang paling indah selain terima kasih, dan tidak ada kata yang paling mulia selain mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sebagai orang tua tentunya dalam mendidik anak tentu harus dengan hati, dengan pikiran, dan juga dengan penuh kasih sayang dan bahagia. Semoga kita sebagai orang tua, baik saya dan juga tim yang sudah dipercayakan untuk bisa mendampingi anak-anak hebat di sekolah Alam Hamka, semoga terus bisa mendampingi sesuai dengan harapan ayah bunda semua. Jazakumullah khair. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda Ratu. Baik, terima kasih banyak Ustazah Ana, Mbak Ana yang kemudian berkenan bisa berbagi dan sharing bersama saya dari tim Mata Hati. Begitu, terima kasih banyak Ustadz David, Ustadz Ahmad dan Pak Markani, Bu Yuni, dan kemudian orang tua murid yang Masya Allah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami. Terima kasih banyak untuk semuanya yang diberikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan hebat dengan anak-anak hebat. Semoga bisa bertemu kembali di saat yang tepat. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Masya Allah, terima kasih Pak Ahmad dan Bu Yuni. Baik, saya akan tutup. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bunda. Jazakillah wa iyaki.